Baik, selamat pagi kawan-kawan semuanya. Kita jumpa lagi sama saya Rangga. Saya akan melanjutkan sharing kita dari video saya sebelumnya. Oke, baik. Jadi seperti lanjutan video kita yang sebelumnya mengenai pemrograman. Jadi pertanyaannya adalah, bisa nggak bagaimana agar program kita tersebut, afirmasi kita tersebut cepat direspon oleh alam semesta? Sangat bisa, ya. Asalkan kita tahu dulu rumusnya. Rumusnya sangat sederhana. Nah, rumusnya seperti apa? Jadi mungkin saya akan buat judulnya di sini dulu untuk menyambungkan materinya dengan judulnya nanti ya. Jadi judul yang saya buat di sini elemen semesta. Elemen semesta. Nah, baik kawan-kawan semuanya. Dalam pemrograman kita juga harus paham mengenai yang namanya elemen-elemen yang ada di alam semesta, karena kita bekerja sama dengan alam semesta. Sehingga kita harus benar-benar paham selaras dengan elemen-elemen yang kita gunakan untuk kita membuat sebuah pemrograman. Nah, elemennya ada apa saja? Saya tidak akan bahas semuanya, nanti jika saya ada ketiduran mohon dibantu untuk diingatkan ya. Jadi yang saya bahas di sini cukup 2 atau 3 elemen saja. Di sini saya bahas mengenai elemen air, ada tanah, kemudian ada api, dan ada yang lainnya. Tapi kita fokus hanya di 3 ini saja. Nah, hubungan dengan pemrograman kita itu apa? Jadi begini, sederhananya kita ambil singkat. Kita memiliki program, itu adalah sebuah tujuan. Nah, tujuannya ini kita harus paham dulu. Kebanyakan kita membuat program ini tidak jelas tujuannya sampai di mana, masih ngambiar gitu orang bilang ya. Jadi misalnya kita gambarkan sederhananya adalah begini. Misal program kawan-kawan semua itu adalah uang. Ini umpama ya, uang. Jadi kita harus paham dulu elemen-elemen yang terkandung dalam uang tersebut ya. Karena agar bisa proses kecepatan selaras dengan energi yang ada di alam semesta. Jadi kita turunannya adalah, kita cari turunannya aja. Turunannya uang ini terbuat dari apa? Terbuat dari kertas, misalnya, ya kan? Kertas. Kemudian kertas ini terbuat dari apa? Dari kayu. Kayu ini dari tanah, tumbuhnya dari tanah. Artinya yang paling dasar itu adalah tanah. Nah, kemudian kita cek dalam elemen-elemen yang ada di alam semesta tersebut, ada nggak unsur tanah tersebut. Nah, jika ada, kawan-kawan tuh sebenarnya wajib membuat program itu menggunakan unsur tanah tersebut. Nah, gimana caranya untuk kita mengetahui bahwa kita membuat sebuah program itu sudah menggunakan unsur tanah? Caranya adalah kita belajar sederhana saja di sini ya. Saya bukan seorang profesor atau guru atau ahli di bidang tertentu yang dalam artian di akademis, sehingga saya tidak kurang mampu untuk menjelaskan secara akademis. Saya menjelaskan secara sederhana saja. Tanah ini, sifat-sifat tanah ini kalau kita perhatikan, sifat-sifat tanah ini adalah, contoh, tanah ini kita injak, kita lempar seperti apapun, dia tidak melawan, dia menerima. Nah, artinya kita juga harus memiliki sifat-sifat menerima seperti ini. Nah, unsur-unsur tanah. Kemudian tanah ini sifatnya lagi memberi kehidupan. Oke, berarti memberi atau kasih. Nah, ini sifat-sifat yang ada pada elemen atau unsur tanah tersebut. Nah, sebaiknya ketika kita membuat sebuah program, misalnya ini si A membuat sebuah afirmasi program agar selaras dengan alam semesta, sangat diwajibkan, sangat dibutuhkan agar si A tersebut rasanya ini
selaras dengan unsur dari tanah tersebut. Nah, harus selaras, sehingga proses yang tadinya ini adalah sebuah energi atau afirmasi, ini proses materialisasinya ini dia bisa lebih cepat. Nah, jadi kita harus bisa membuat rasa kita, perasaan kita tersebut, rasa ini gimana ya? Tanah itu ya kita harus lebih, rasa kasih kita harus lebih besar, rasa memberi kita, sehingga ketika kita memiliki unsur-unsur ini, maka secara tidak sadar gelombang elektromagnetik yang ada pada tubuh kita ini, atau disebut dengan aura, dia akan semakin membaik, semakin melebar, semakin besar, semakin kuat, dan semakin padat. Nah, inilah sebenarnya yang mampu menarik, mematerialisasi yang tadinya dalam bentuk afirmasi atau energi dia, sehingga menjadi wujud nyata. Nah, pertanyaannya lagi, apakah nggak bisa? Ketika kita membuat program uang menggunakan unsur api, bisa. Hanya saja hilangnya akan begitu cepat, karena unsur api ini adalah panas, ya kan? Kemudian setelah panas dia pasti akan menguap. Nah, ini yang menyebabkan kenapa orang ketika dia menggunakan unsur api dengan ya faktor-faktor ini, saya tidak membicarakan hanya beberapa pihak saja, dia mendapat uang, tapi uangnya itu akan cepat menguap, entah itu dia akan mengalami sakit atau kehilangan atau apa. Nah, karena dia memprogram menggunakan unsur api. Maka dari itu sangat penting sekali kita menggunakan unsur tanah. Nah, secara akademis juga, bahwa ketika kita menggunakan unsur tanah ini, ya, ada beberapa penelitian bahwa ketika kita menggunakan unsur tanah ini, ada hormon yang keluar dari dalam tubuh kita, yaitu disebut dengan hormon endorfin. Nah, ini hormon kebahagiaan. Jadi sangat baik, wajib sekali ketika kita memprogram itu menggunakan hormon ini. Nah, ketika kita menggunakan unsur api, hormon yang dikeluarkan adalah hormon kortisol. Kortisol ini adalah hormon yang mempengaruhi stres, depresi, resah, galau gitu kan dalam muda. Nah, ini. Maka dari itu sangat diperlukan untuk kita menurunkan kadar hormon kortisol kita, kemudian kita menaikkan kadar hormon endorfin kita. Nah, ini bagaimana caranya? Ini cara untuk menurunkan ini dan menaikkan kadar ini itu lebih lengkapnya akan kita adakan di workshop kita. Nanti tinggal ditunggu saja info jadwalnya. Nah, itu akan kita jelaskan semuanya di sana. Ya, oke. Jadi mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini mampu membantu untuk kita bisa meningkatkan cara kita berafirmasi, sehingga afirmasi kita itu mudah untuk diwujudkan atau dimaterialisasikan. Baik, sebelum saya tutup, pesan saya terakhir, jangan lupa bahagia.